Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valentina. Saya dari program studi S1 Pendidikan Matematika dengan NIM 202501001. Pada video kita kali ini, saya akan membahas tentang hubungan antara agama dan kebudayaan menurut tokoh antropologi terkenal yaitu Clifford Geertz. Materi ini penting karena membantu kita memahami bagaimana agama tidak hanya soal keyakinan, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial dan budaya manusia. Ada sebuah kutipan menarik nih dari Richard P. Feynman. Religion is a culture of faith, science is a culture of doubt. Artinya, agama dan ilmu pengetahuan memiliki pendekatan yang berbeda. Namun, dalam kehidupan nyata, agama tidak bisa dilepaskan dari budaya tempat manusia hidup. Kita akan masuk di dalam masalah integrasi versus konflik. Agama memiliki dua sisi seperti mata uang. Yang pertama, sisi integrasi, yaitu membawa kita kerukunan, menciptakan ketertiban, dan memberikan rasanya aman. Yang keduanya itu adalah sisi konfliknya. Dia bisa memicu pertikaian terjadi antar individu atau kelompok, bahkan bisa menimbulkan kerugian besar. Jadi, agama bisa menjadi kekuatan pemersatu sekaligus sumber konflik, tergantung bagaimana dipahami dan dijalankan. Beberapa pemikir memiliki pandangan yang berbeda. Cohen-Chradiningrat dia memiliki pandangan agama dan budaya tidak bisa dipisahkan. Sedangkan dia pendapat lain, agama itu seperti iman dan budayanya itu seperti rasionalitas. Nah, Clifford Geertz mencoba melihat keduanya tidak sebagai lawan, tetapi saling berkaitan. Baik, kita akan masuk ke biografi singkat Clifford Geertz. Clifford Geertz lahir tahun 1929 di San Francisco. Ia adalah antropolog yang hanya meneliti masyarakat di Indonesia, khususnya di Jawa. Karya terkenalnya antara lain yang pertama, The Religion of Java, yang kedua, The Interpretation of Cultures, dan yang ketiga, Local Knowledge. Penelitiannya menjadi dasar penting dalam memahami budaya sebagai sistem makna. Konsep agama menurut Geertz, agama adalah bagian dari sistem kebudayaan. Agama bisa dikaji secara ilmiah. Artinya, agama bukan hanya soal kitab suci, tapi juga praktik sosial dan bagaimana manusia memaknainya. Konsep kebudayaan. Geertz mendefinisikan kebudayaan sebagai teks atau simbol yang bisa dibaca. Artinya, kebudayaan adalah hasil ciptaan manusia, tercermin dalam tindakan, ritual, dan simbol. Harus ditafsirkan untuk dipahami. Contohnya seperti upacara adat, ritual keagamaan, dan tradisi masyarakat. Makna dan interpretasi. Menurut Geertz, manusia hidup dalam jaringan makna. Makna itu diwariskan melalui simbol. Budaya selalu dinamis atau bisa berubah. Seorang peneliti tidak cukup hanya melihat perilaku, tetapi harus memahami makna di baliknya. Penelitian di Mojokuto. Yang pertama, abangan, yaitu lebih dekat dengan tradisi lokal, dan sinkretis atau campuran agama dan budaya. Yang kedua, santri. Yang pertamanya yaitu lebih taat pada ajaran agama formal. Yang keduanya berbasis pada ajaran Islam. Yang ketiga, priyayi, yaitu kelompok elit dan menggabungkan nilai agama dan budaya dengan kekuasaan sosial. Struktur sosial. Ketiga kelompok ini membentuk struktur sosial. Yang pertama, abangan, yaitu lapisan bawah atau petani. Yang kedua, santri, yaitu menengah
atau pedagang. Yang ketiga, priyayi, yaitu atas atau elit dan penguasa. Agama dalam masyarakat. Gertz melihat agama sebagai 1. Fakta budaya, 2. Sistem makna, dan 3. Legitimasi sosial. Namun juga bisa memicu konflik jika terjadi perbedaan pemahaman. Konflik dan integrasi. Faktor konflik bisa melibatkan perbedaan ideologi, perubahan sosial, dan perebutan kekuasaan. Faktor integrasinya yaitu budaya bersama, interaksi sosial, dan ritual dan tradisi. Kesimpulannya, yang pertama, agama dan budaya tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, agama adalah bagian dari sistem makna dalam masyarakat. Dan yang ketiga, pemahaman yang baik dapat menciptakan integrasi, bukan konflik. Terima kasih sudah menonton. Semoga materi ini membantu memahami hubungan antara agama dan kebudayaan secara lebih mendalam. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.